Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attar Azam Syarahmat, dipanggil Attar, dari kelas 10-12. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang Kampung Pulo. Jadi, di dekat rumah nenekku ada sebuah tempat bernama Candi Cangkuang. Nah, untuk sampai ke candi tersebut, kita harus menyeberangi danau di daerah tersebut. Di daerah tersebut tuh candinya peninggalan agama Hindu, dan candi itu ditemukan pada tahun 1966. Nah, pada penemuan itu sebenarnya para penemu itu menemukan bahwa candi-candi yang ada itu masih berupa bagian-bagian yang terpisah dan tidak lengkap. Jadi mereka menyusun sedemikian rupa untuk menjadikannya candi yang bisa kita lihat sekarang. Nah, selain Candi Cangkuang, di sana juga ditemukan patung Dewa Siwa. Nah, selain patung Dewa Siwa, ditemukan juga makam orang Muslim yang setelah ditelusuri, ternyata itu adalah makamnya Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah salah seorang penyebar agama Muslim di Sunda. Beliau adalah utusan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Nah, karena terjadi peperangan di daerah Tatar Sunda dan Mbah Dalem kalah dalam peperangannya, jadi dia takut untuk istilahnya balik ke Kerajaan Mataram karena takut dihukum atau malu dan lain sebagainya. Maka akhirnya dia sembunyi di daerah dekat candi tersebut dan dia sembunyi di pulau. Nah, pulau tersebut namanya Pulau Pulo atau Kampung Pulo. Di pulau tersebut terdapat 7 bangunan yang diperuntukkan untuk anak-anak dari Arif Muhammad. Nah, Mbah Dalem itu memiliki 7 anak yang diantaranya 6 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Untuk 6 anak perempuan, mereka masing-masing tinggal di 6 bangunan, yaitu rumah. Sementara si anak laki-laki dia itu tinggal di 1 bangunan, yaitu tinggalnya di musola. Dan sekarang yang menjadi ahli waris adalah keturunan perempuan. Mengapa? Karena anak laki-lakinya itu meninggal saat di acara syukuran sunatan gitu. Nah, kronologisnya adalah saat si anak laki-lakinya selesai disunat, Mbah Dalem Arif Muhammad itu mengadakan semacam acara syukuran sunatan anaknya dan seperti kesenian. Keseniannya tuh ada kayak degung, gong, dan sisingaan. Nah, pada saat si anaknya naik ke sisingaan tersebut, tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar yang mengakibatkan si anak ini jatuh dari sisingaan tersebut dan meninggal. Innalillahi. Nah, semenjak kejadian itu sampai sekarang di kampung pulau itu tidak boleh ada hal yang berbau seperti kesenian yang tadi, seperti degung, gong, bahkan sisingaan, karena dianggap nantinya akan menimbulkan malapetaka untuk kampung pulau tersebut. Nah, di kampung pulau juga biasanya tidak boleh beribadah di hari Rabu atau malam Rabu. Kenapa? Karena pada zaman Islam ada masyarakat Hindu di sana itu selalu melaksanakan ibadahnya di hari Rabu atau malam Rabu. Jadi sebagai bentuk penghargaan lah, atau takut terjadi mara bahaya. Jadi hal itu tidak dilakukan oleh warga setempat. Sampai sekarang, karena dianggap mempertahankan adat budaya di kampung pulau itu, maka pemerintah menetapkan bahwa kampung pulau dan sekitarnya, termasuk Candi Cangkuang yang tadi, terus makam, patung Siwa, sebagai cagar budaya untuk dilestarikan. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.